Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga seri yang kelima. Kitab Amos pasal 5 dengan perikop ratapan tentang Israel, jalan yang menuju hidup, melawan perkosaan keadilan, hidup dan mati, hari Tuhan, dan ibadah Israel dibenci Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah
kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu.
patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amos pasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang jika ingin hidup, carilah Tuhan. Berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Amos 5 ayat 4 dengan bunyi nas. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, siapa itu Amos sudah kita ketahui di pasal yang pertama ayat yang pertama, bahwa Amos memperkenalkan dirinya sebagai seorang gembala atau peternak. Namun ia juga adalah seorang pemungut buah ara hutan di pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Amos hanyalah seorang biasa, namun Allah memberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kenabian kepadanya bagi Israel yang memberontak. Amos kemudian menghampiri dan melayani serta datang kepada bangsa itu ketika Uzia menjadi raja kerajaan Yehuda dan Yerobeam II menjadi raja Israel. Amos bernubuat kepada kerajaan utara Israel pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Saat itu bangsa Israel tengah berada di puncak perilaku yang begitu bobrok. Mereka itu penuh dengan kemunafikan karena di samping percaya kepada Allah, mereka juga menyembah kepada Baal. Belum lagi yang kaya dan yang merasa diri hebat menindas kaum yang lemah. Bahkan hal itu tidak menjadi rahasia lagi karena telah menjadi perilaku yang terbuka, dan itu terjadi berulang-ulang setiap hari. Dan bukan hanya itu saja, Betel, Gilgal, dan Beersheba yang tadinya adalah tempat terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah, namun ketiga tempat yang sangat dikenal sebagai tempat yang suci, yang dulunya dipakai sebagai tempat pertemuan dengan Allah itu, semua hanya tinggal kenangan karena sejarah telah berubah akibat perilaku amoral bangsa Israel. Mereka pergi ke sana bukan lagi dalam hal untuk bertemu dengan Allah, namun sebaliknya di sana mereka menyembah berhala. Maka dengan tegas Amos memberitahukan perbuatan jahat Israel yang penuh dengan kemunafikan itu. Dan Amos menyatakan kepada bangsa itu bahwa betapa Allah begitu marah atas perbuatan mereka. Dan Amos pun berkata kepada bangsa itu, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Tapi apa artinya mencari Tuhan? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, mencari Tuhan bukan sekedar teori, tapi secara pribadi. Mencari Tuhan adalah membenci yang jahat, namun mencintai yang baik, menghidupkan kebenaran dan kebajikan, serta menegakkan keadilan. Sebab jika Allah memandang ritual kosong dan penuh kepura-puraan, maka Allah akan menolaknya. Allah akan menolak ibadah yang tidak lahir dari hati yang tulus atau hanya lahiriah saja. Oleh sebab itu, Allah meminta orang Israel untuk menyunat hati mereka dan jangan tegar tengkuk atau keras kepala. Lihat kitab Ulangan 10 ayat 16. Jadi sahabat-sahabatku, mencari Allah bukan berarti kita harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, melainkan dengan membenci dosa dan mencintai kebenaran. Mencari Allah berarti kita sedang berada pada sebuah proses pertobatan.
Sahabat-sahabat firman, mencari Allah berarti kita harus mengakui semua dosa kita dan berjanji untuk meninggalkannya. Mencari Allah berarti kita belajar untuk menyukai dan mendengar firman-Nya dan suka melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Dan juga mencari Allah berarti semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan serta tekun berdoa. Jadi sahabat-sahabat firman, saat ini jika kita diperintahkan mencari Tuhan, berarti kita harus mengalihkan pandangan hati dan pikiran kita untuk berpusat hanya kepada Yesus. Sebab dengan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Dia, maka sesungguhnya kita telah menemukan hidup itu. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, pada hari ini, Tuhan Allah memanggil umat-umat-Nya yang sisa untuk menjauhkan diri dari tindakan yang jahat dan dari agama yang formalitas, gantinya hidup dalam kasih, keadilan, kebenaran, dan belas kasihan. Keadilan akan berpusat pada apa yang benar di mata Allah, dan kebenaran adalah kualitas kerohanian kepada Allah dan selebihnya untuk digunakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, setan ingin menggagalkan upaya Tuhan untuk menjangkau kita dan kita dalam mencari Tuhan Allah, apalagi di hari-hari yang penuh dengan kejahatan di zaman akhir ini. Setan ingin mengaburkan dan mengacaukan segalanya agar umat-umat Tuhan, umat manusia, terlena dan tidak bersedia bagi datangnya hari Tuhan. Maka dari itu dengarlah nasihat Tuhan melalui pena ilham ilahi roh nubuat, The Great Controversy, halaman 38 yang menjelaskan bahwa ketika hari Tuhan dapat datang tanpa disadari bagi orang-orang fasik, ketika hidup sedang berlangsung dalam putarannya yang tidak berubah, ketika manusia itu asyik dalam kesenangan, dalam bisnis, dalam lalu lintas, dalam menghasilkan uang, dan ketika para pemimpin agama memperbesar kemajuan dan pencerahan dunia, dan orang-orang terbuai dalam keamanan palsu, maka saat pencuri tengah malam datang mencuri di dalam tempat tinggal yang tidak dijaga itu, demikian pula kehancuran mendadak akan menimpa mereka yang ceroboh dan tidak saleh, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, untuk itu, mulai saat ini, kita perlu mencari Tuhan setiap hari dan belajar mengenal Dia melalui firman-Nya, agar Tuhan menguatkan kita untuk tetap bertahan dalam kebenaran dan tidak gampang jatuh oleh penggodaan sampai Ia datang untuk memberikan hidup kekal itu kepada kita. Untuk mengakhiri, Amos pasal yang kelima, mari kita tundukkan kepala, rendahkan hati di hadapan Allah dan kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk mau mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu. Karena kami tahu hanya kepadamulah terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Walau setan ingin menghancurkannya agar kami tidak dapat memperolehnya. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan selalu mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami, karena kami persembahkan semuanya beralaskan nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Dia
kamu akan hidup, karena Dia sumber kehidupan. Carilah Tuhan, maka kamu